lelang ulang ini dilakukan ya Bapak Ya, untuk betul. proyek tol Getaci dan tadi ditargetkan untuk penandatanganannya ini bisa dilakukan di akhir tahun Ya, 2024 ini. mudah-mudahan. Ya. Seperti apa progresnya Bapak untuk lelang ulang ini, prekualifikasi seperti apa? Ya, jadi sebenarnya ya sejak Hitachi itu dilelang ulang ya, memang ada beberapa perbaikan ya. Karena tol Hitachi pada awalnya belum mengakomodasi standar geometrik yang baru terkait dengan clear zone ya. Jadi itu kita tambahkan clear zone ya. Terus kemudian juga karena ini adalah PSN, maka juga ada komponen yang berupa dukungan dari pemerintah ya, seperti itu. Nah, jadi dengan adanya dukungan pemerintah, kemudian perhitungan ulang dari tambahan dari clear zone, maka nilai investasinya juga jadi berubah ya. Oke. Tapi dengan dukungan pemerintah diharapkan ini menjadi lebih menarik. Nah, kita sudah melakukan prakualifikasi ya. Prakualifikasi ini diharapkan sudah ketahuan ya pesertanya sekitar minggu depan lah ya. Minggu depan nanti setelah prakualifikasi kita melakukan pelelangan. Ya, dari pelelangan ya ada prosesnya, ada evaluasi, kemudian ada penandatanganan perjanjian PPJT ya. Nah, dari situlah nanti bisa mulai dilakukan konstruksinya. Oke, Ya. baik. Sementara pembebasan lahannya pun tetap berlangsung ya. Kita tetap melakukan pembebasan lahannya khususnya buat yang kilometer-kilometer awal di daerah Gede Bage itu sudah mulai beberapa yang dibebaskan. Oke, Ya, seperti itu. oke. Baik, dari pernyataan Anda banyak yang bisa langsung dibahas lebih dalam lagi tadi berkaitan dengan nilai investasi yang berubah. Untuk perubahan nilai investasinya sendiri seberapa besar begitu? Apakah memang semakin besar atau justru malah berkurang tadi dengan standar geometrik Semakin yang besar baru? sekitar 7 triliun tambahannya, tetapi karena ada dukungan dari pemerintah harusnya tidak menjadi terlalu berat ya. Ya, karena ini kan proyek ini adalah proyek strategis nasional dan ini sifatnya solicited ya, dianggap pemprakasannya adalah pemerintah. Jadi sebenarnya supportnya akan cukup bagus ya. Jadi harapannya dengan adanya support dari pemerintah, kemudian ada PSN ini ya, peserta lelangnya akan banyak yang mengikuti dan memang sudah masuk sekitar 4 atau 5 peserta yang sedang kita evaluasi ya, Oke. apakah dia layak atau tidak untuk meneruskan ke tahap lelang. Ya. Oke. Konfirmasi untuk total nilai investasi, jadi berapa Bapak dengan tambahan 7 triliun tadi? Sekitar 32 triliun kalau nggak salah ya. Oke. Sisi kakaknya kurang tepat ya. Oke, baik. Kemudian dukungan dari pemerintah sendiri seperti apa? Dukungan pemerintah itu ada dukungan untuk pembebasan lahan sementara, terus kemudian ada dukungan untuk konstruksi ya. Nanti dukungan itu akan istilahnya dikembalikan lah ya oleh investor nanti di ujungnya ya, seperti itu. Jadi dimudahkanlah di awalnya ya, seperti itu. Oke, baik. Kalau kita mengujuk kepada konsorsium yang kemarin, begitu Bapak sebelum kita lakukan tadi ya, lelang ulang, prekualifikasi kembali, begitu. Kita bisa melihat begitu bahwa konsorsium ini memang didominasi dari perusahaan BUMN sendiri. Nah, dengan adanya tahapan baru yang dimulai lagi dari awal, begitu ya Bapak, Ya, kurang betul. lebih. Ini seperti apa mungkin keikutsertaan dari BUMN konstruksi dalam proyek ini? Tidak semua BUMN yang dulu ikut lagi ya, seperti kayak Jasa Marga dia tidak ikut ya. Kemudian ada beberapa kayak Adikarya coba ya, itu lagi coba memasukkan, tapi mereka berkonsorsium ya. Salah satunya sudah masuk asing ya, Oke. dari luar ya, kalau nggak salah 2 ya. Itu sudah tertarik ya untuk mengikuti. Sedang kita evaluasi lagi kualifikasinya. Masuk dan kualifikasi itu nanti kita boleh izinkan dia untuk melakukan pelelangan. Oke, apa sudah bisa disebutkan begitu dari pihak asing sendiri siapa yang sudah tertarik, Bapak? Sudah sih, ada dua negara lah ya. Saya belum bisa menyebutkan karena masih proses evaluasi. Oke. Ya. Untuk negara sendiri dari? Ya, dari 2 negara ya, dari 2 negara sudah tertarik dan nanti akan coba berharap ya nanti kalau masuk kualifikasi nanti kita umumkan biar mereka bisa langsung melakukan pelelangan. Dan mereka berkonsorsium dengan perusahaan di Indonesia. Oke, baik. Untuk pihak swastanya sendiri, Bapak, dari dalam negeri begitu, apakah masih sama seperti sebelumnya? Sebelumnya kita ketahui ada beberapa pihak konglomerasi begitu yang tertarik Ya, dengan betul. konsorsium ini sendiri. Apakah memang minatnya juga masih sama atau justru pikir-pikir ulang lagi dari pihak swasta ini, Bapak? Ya, ini kita ada tim ya lagi mengevaluasi perusahaan-perusahaan yang mengajukan ketertarikan tersebut ya. Memang ada beberapa perusahaan yang baru, tapi apakah isinya orang yang lama atau bukan, ya, itu juga sedang kita evaluasi juga ya, seperti itu. Tapi yang penting di sini adalah semua perusahaan yang ikut peserta dari prakualifikasi itu secara finansial itu harus kuat. Ya, jangan sampai pengalaman yang sebelumnya kan ada ketidakmampuan menyiapkan jaminan ya, seperti itu sehingga akhirnya berlarut-larut dan kita hentikan ya proyek ini, kita
lelang ulang seperti itu. Nah, kita dari pengalaman itu ke depan pun kita sudah merapihkan kembali ya aturan-aturan seleksi terkait dengan kemampuan finansial dari para peserta-peserta pelelangan. Tidak hanya di Getaci ya, di beberapa ruas tol yang lagi kita proses lelang pun ya kita coba perbaiki lagi ya aturan-aturannya seperti itu. Oke. Dana minimal yang perlu dipersiapkan atau untuk chip in begitu masuk ke dalam proyek ini sendiri ada spesifik Itu khusus? sekitar 1%-an dari nilai investasi. Oke. Ya mungkin bisa sampai 300 atau sampai 500 miliar lah kira-kira seperti itu. Oke. Sebagai dana penjamin ya. Tapi itu nanti dilakukan setelah dia layak, setelah dia memenangkan tender ya seperti itu. Yang di sini lebih saat ini prakualifikasi lebih ke kemampuan keuangan. Ya misalnya kemampuan keuangan selama 3 bulan terakhir, ya kemudian likuiditas keuangan mereka, ya sebenarnya aset seperti itu yang lebih kita evaluasi. Ya, nah, kalau kemampuan keuangannya sudah bagus, kemampuan finansialnya bagus, ya silakan nanti melakukan pelelangan. Begitu pelelangannya sudah menang, dia memberikan jaminan. Oke, apakah ini termasuk misalnya ketika pihak tersebut juga menggunakan pendanaan dari pihak ketiga? Silakan. Pihak lainnya? Jadi kalau sudah melakukan penandatanganan, ya nanti mungkin sangat disarankan mereka mencari pinjaman dari bank, ya entah pakai sindikasi bank atau apa. Ya itu biasa dilakukan dalam proyek-proyek tol. Oke, baik. Baik, Pak Sony, kita ketahui juga bahwa saat ini kondisi perekonomian juga masih penuh dengan tantangan ya Bapak. Tadi Ya, kita juga masih bisa punya melihat ketidakpastian seperti apa. lah. Masih banyak ketidakpastian, belum lagi juga inflasi yang meningkat ini juga akan berpengaruh tentunya kepada pembengkakan biaya utamanya dari sisi material yang akan digunakan untuk konstruksi begitu Bapak.